abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibqan bi qaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena pada hakikatnya juga tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Saya ulangi, karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik, sholih sholihah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman, menurut Imam Syafi'i, pahala seseorang itu besar dan tidaknya sangat bergantung dengan situasi ujian yang dilalui. Jadi contohnya beberapa waktu yang lalu kita
sholat subuh, kemudian nyambung dengan kajian dalam kondisi tidak hujan. Tapi hari ini tadi sebelum subuh ya, dalam keadaan hujan kita tetap menerjang dan tetap kita menunaikan sholat berjamaah dan sekaligus thalabul ilm, maka insya Allah pahalanya lebih banyak dibanding dalam kondisi tidak seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Tetapi yang terpenting teruslah kita meluruskan niat. Karena apa? Karena Rasul menyatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu sangat tergantung pada niatnya. Makanya seorang alim yang bernama Abdullah bin Mutraf atau Mutraf bin Abdullah, beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat indah sekali. Amal itu sangat tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya faman kana hijratu ilallah wa rasul wa hijratu ilallah wa rasul. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya bernilai di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Tapi yang hijrahnya karena wanita atau karena dunia, mungkin dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan itu, tetapi tidak dalam pandangan Allah dan Rasulnya mendapatkan apa-apa, kecuali dunia dan wanita yang dia inginkan. Apa kata seorang ulama ini atau seorang alim ini, Abdullah bin Mutraf bin Abdullah ini, salahul qalbi bisolahil amal wa salahil amal bisolahin niyah. Baiknya hati seseorang itu akan memacu dirinya melahirkan keinginan-keinginan melakukan banyak kebaikan. Atau mana yang lain, orang itu kalau hatinya baik, dia ingin banyak-banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, semakin baik hati orang, semakin banyak keinginan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dan dia ingin lakukan dengan sebaik mungkin dan dia akan sempurnakan. Biasanya dia zikir hanya 1000 kali misalkan, tapi setelah dia hatinya membaik lebih dari itu. Biasanya baca Al-Quran 1, 2, 3 lembar, karena hatinya semakin membaik maka lebih dari itu. Biasanya infak sedekahnya 5.000, gedenya 10.000, lebih dari itu, dan seterusnya. Dan baiknya hati tadi jelas-jelas akan diiringi dengan banyak melakukan kebaikan, amalan-amalan soleh. Dan amalan soleh itu muaranya adalah dari niat yang benar. Maka selalulah kita berniat dalam kebaikan. Ini salah satu fadilah kita dari umatnya Rasulullah, jamaah sekalian. Kita ini umat Rasulullah kan umat yang terakhir. Meskipun demikian, nanti di akhirat umatnya Rasulullah itu walaupun umat yang terakhir dibandingkan umat-umat Nabi terdahulu, tetap saja karena keistimewaan dari Rasulullah, maka kita pun akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang pertama kali dibanding umat-umat yang terdahulu. Karena pintu surga itu nggak dibuka dan tidak diberikan wewenang kepada siapapun Nabi kecuali pada Rasulullah. Ya, jadi kita umat yang terakhir, tetapi masuk surganya yang paling awal nanti, insya Allah. Nah, apa? Berniatlah kita selalu dalam kebaikan. Dengan niat yang baik itu insya Allah akan mengantarkan kita husnul khotimah. Contoh, kita saat ini sudah di subuh hari, maka berniatlah minta kepada Allah, ya Allah sampaikan aku sampai zuhur nanti, karena aku ingin menjalankan sholat zuhur. Ya Allah, kalau dia di zuhur, sampaikanlah aku sampai asar nanti, karena aku ingin sholat asar ya Allah. Kalau asar ya Allah, sampaikanlah aku maghrib ya Allah, karena aku ingin menjalankan sholat maghrib. Kalau maghrib ya Allah, sampaikanlah aku sampai isya, karena aku ingin sholat isya ya Allah. Dan berniat itu kalau isya ya Allah, sampaikanlah aku biar sampai sholat sampai subuh, biar aku sholat subuh. Andaikan
Mati di antara itu. Kita ini kan tadi subuh minta disampaikan agar di duhur hari, karena sampai duhur saya mau jalankan sholat. Kok sebelum duhur mati? Dimatikan oleh Allah. Atau sebelum asar kita minta disampaikan, mati sebelum asar. Atau sebelum maghrib. Betul-betul kita niatnya adalah ingin menjalankan sholat. Insya Allah itu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Makanya berniat yang baik itu dicatat satu kebaikan. Tapi bukan hanya waktu subuh, ya Allah sampaikanlah saya duhur nanti, hanya sampai waktu duhurnya, tapi tidak pengen sholat, tidak pengaruh. Jadi yang dinilai itu karena ingin sampai sholat duhur, karena di subuh ingin menjalankan sholat duhur. Itu yang dinilai kebaikan, insya Allah. Baik saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa qamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah, suka pada keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hari ini kita akan kaji dengan satu tema, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, masih ingat 3 hal yang menjadikan sempurnanya iman seseorang? Ada yang masih ingat? Yang bisa menjawab dengan benar nih, hadiahnya umroh. Oh ya udah, maunya bayar sendiri. Ya udah silakan. Rupanya mau bayar sendiri, ya. Alhamdulillah. Apa Pak? Ayo sebelum saya lanjutkan, tolong sebutkan 3 amalan yang menjadikan sempurnanya iman. Ayo pura-pura mikirnya, jangan terlalu lama. Ayo 3 amalan yang menjadikan sempurnanya iman. Waktu Anda pura-pura mikirnya 1,5 menit saja. Lupa atau nggak tahu? Kalau lupa ya dimaklumi lah, tapi kalau nggak tahu ya dikasih tahu lah. Gitu ya. Jadi jamaah sekalian, amalan-amalan, sebelum kita memasuki pada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, maka kita ingin awalkan lebih dulu, yaitu 3 hal yang menjadikan sempurnanya iman. Yang pertama, apa 3 hal yang menjadikan sempurnanya iman seseorang? Yang pertama adalah al-mahabbah, kecintaan yang sangat kepada Allah. Al-Baqarah, dasarnya Al-Baqarah 165, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah, ila akhir ayat. Dan di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan sesembahan selain Allah, mereka mencintainya seolah-olah mereka mencintai Allah. Akan tetapi orang yang beriman itu amat sangatlah cintanya kepada Allah. Jadi kita akan memiliki iman yang sempurna, iman yang baik, manakala kita memiliki al-mahabbah, kecintaan yang sangat kepada Allah. Termasuk bagian yang menguatkan iman itu adalah memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah. Kalau memberi karena Allah, saya yakin jamaah mesti ngerti. Tapi tidak memberi karena Allah itu apa maksudnya? Memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maksudnya apa? Maksudnya kita tidak memberi ini kepada orang tua kita sekalipun, kakak adik saudara kita sekalipun. Kalau kita berikan ini, uang atau sesuatu yang kita berikan ini digunakan untuk maksiat dan dosa. Makanya dalam Islam, membantu, menolong, memberi itu baik jamaah sekalian. Tapi kalau memberi, membantu, menolong menimbulkan ketergantungan,
itu yang menolong, yang memberi malah zalim, malah bersalah, berdosa. Memberi bagus, membantu bagus, menolong bagus, baik. Tapi kalau menimbulkan ketergantungan, maka yang memberi menolong ini malah bersalah, zalim, malah berdosa. Misalkan setelah diberi malah dia nggak mau kerja, dia ongkang-ongkang, dia nyantai-nyantai, padahal dia mampu fisiknya. Nah, ini nggak boleh. Terus barang siapa yang menjadikan meminta-minta, ngemis sebagai pekerjaan profesinya, maka di akhirat nanti dia akan datang menghadap Allah dengan wajah tanpa daging. Nauzubillah min. Saya ulangi, barang siapa yang menjadikan meminta-minta, mengemis sebagai pekerjaan profesinya, maka di akhirat nanti dia akan datang menghadap Allah dengan wajah tanpa daging. Maknanya haram, tidak boleh. Kecuali kalau dia dalam perjalanan kehabisan uang, atau dompetnya jatuh, atau naudzubillah min dzalik, kecopetan misalkan, ya sudah, dia nggak ada uang, ya dia memberanikan diri, Pak, tolong saya ya bantu saya ingin kecopetan atau kehilangan, saya ingin pulang nih ke Jakarta, misalkan panjenengan di Jawa atau di Sumatera sana misalkan. Terus ada yang ngasih, ada yang hibah, Allah yang menggerakkan, sudah cukup untuk tiketnya, sudah, nggak boleh nambah lagi. Lebih dari itu haram. Misalkan lebih ya, atau butuhnya 150, ternyata sampai ada yang ngasih 200, saya sudah pakai sampai untuk makannya, ada sisanya disedekahkan, tidak boleh dipakai sendiri karena sisanya menjadi haram. Itu karena kondisi darurat, kondisi terpaksa. Tapi menyengajakan diri, meminta-minta, ngemis ya sebagai pekerjaan profesinya, maka di akhirat nanti dia akan datang menghadap Allah dengan wajah tanpa daging. Ini yang pertama. Mau imannya baik, mau imannya sempurna, maka wajib kita miliki al-mahabbah, kecintaan yang sangat kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah al-khauf. Khauf ini artinya takut. Hari ini banyak orang yang nggak takut kepada Allah, nggak takut adanya azab neraka, nggak takut akan kena laknat Allah, nggak takut akan mendapatkan azab kubur. Karena dia melihat banyak orang yang melakukan penyimpangan kezaliman, melakukan perbuatan dosa, Allah paling nanti dihukum hanya beberapa bulan, berapa tahun. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hebatnya hukum Islam itu, jamaah sekalian, hukum Islam itu menjadikan orang yang nggak baik menjadi baik, orang yang baik tambah baik. Tapi selain hukum sistem Islam itu, selain sistem Islam, apakah demokrasi lah atau apalah namanya, kapitalisme lah, apa namanya, isme-isme yang lainnya, itu yang baik menjadi rusak, ya, yang nggak baik tambah banget rusaknya. Coba kalau ada bandit-bandit, naudzubillah min dzalik, orang yang jahat di Indonesia ini, kemudian dia diberi kesempatan bekerja di Saudi Arabia sana, dia tahu kalau nyolong itu ya dipotong tangannya gitu. Oh, mesti dia nggak akan lakukan itu, dia akan hati-hati. Mungkin bermulanya dari takut kena hukuman, tapi lebih dari itu, ini hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa amman khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Allah, dia cegah dirinya dari melakukan keburukan, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka Allah menjanjikan surga bagi orang tersebut. Jadi orang yang memiliki rasa takut itu termasuk dari 7 golongan manusia yang tidak ada pertolongan perlindungan di akhirat nanti kecuali pertolongan perlindungan dari Allah. Salah satunya seseorang yang memiliki sifat takut, memiliki rasa takut yang sangat kepada Allah. Digambarkan adanya seorang laki-laki
atau seorang wanita ada kesempatan berzina, ketika dia diajak melakukan zina dikatakan enggak, saya enggak mau. Ini akhafu ilallah, saya takut kepada Allah. Ini salah satu orang yang nanti dari 7 golongan manusia yang akan mendapatkan pertolongan perlindungan dari Allah, yaitu orang yang memiliki rasa takut, ada kesempatan berbuat maksiat dan dosa, tapi dia tolak karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-halal bayin wal haram bayin wa ma bainahuma mutasyabih al syubhat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara halal dan haram itu subhat, tinggalkan. Enggak, saya kalau subhat enggak mau saya. Apalagi sampai yang jelas-jelas itu haram. Dan yang ketiga, kita akan memiliki iman yang sempurna manakala kita memiliki yaitu ar-roja. Ar-roja artinya pengharapannya, berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu berharap kepada manusia, capek, bisa ngerusak hati, buang energi, mendatangkan penyakit, bisa mempercepat mati. Tapi berharaplah kepada Allah. Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Masalahnya kita ini membuktikan enggak janji Allah itu? Kalau kita membuktikan janji Allah, contohnya siapa yang dia berdoa, siapa yang dia melakukan amalan aktivitas ibadahnya betul-betul untuk aktivitasnya untuk kebaikan ibadah dan amal saleh, yakin Allah akan mudahkan segala urusannya. Allah akan cukupkan dalam masalah dunianya, apalagi akhiratnya Allah akan tambah-tambah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ar-raja artinya berharap, pengharapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaannya, pertemuannya dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia melakukan amalan saleh dan dipastikan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dipastikan amalan salehnya itu tidak ada unsur kesyirikan sedikit pun. Ya. Jadi contohnya sholat baik kan, puasa baik, baca Quran baik, haji umroh baik kan, itu semua nggak baik kalau karena manusia, bukan karena Allah. Kenapa? Kullu amalin mardudun, semua amal itu akan mardud, ditolak, tertolak kalau dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga amal itu dia ikhlas tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasul, juga tertolak. Karena Rasul mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah gak ada tuntunan sunnah dari Rasul, maka amalan tersebut tertolak. Maka pastikan jamaah sekalian, amal ibadah yang kita lakukan landasi ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba'ur Rasul, yaitu mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menjadi syaratnya amal diterima oleh Allah, ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba'ur Rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada 2 jaminan garansi yang Allah berikan jika amal ibadah kita seperti ibadahnya Rasul. Ali Imran 31, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasul. Jika betul amal kita, akhlak kita, perilaku kita, ibadah kita, berusaha rumah tangga kita, mencari nafkah rezekinya mengikuti tuntunan Rasul, dan lainnya kita berusaha mengikuti sesuai dengan tuntunan Rasul, apa? Yang pertama, yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai kita. Amin, gitu dong. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jamaah sekalian, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Jadi apa amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh ya, sebelumnya kaitannya cinta. Cinta itu arahkan kepada 5 hal.
Tapi sebelumnya ingat, cinta adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia tidak memiliki cinta, berarti dia tidak dianugerahi oleh Allah, dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Begitulah kata para pecinta. Masya Allah. Jadi kata para pecinta, cinta adalah anugerah. Cinta itu jamaah sekalian, kita mutlak jelas kepada Allah. Dan ini uraian cinta dalam Islam itu, cinta itu diarahkan kepada 5 hal. Yang pertama, hubbullah, cinta yang sangat kepada Allah. Alimu auladakum, adibu auladakum, ajarkan kepada anak-anakmu, tentunya pada dirimu terlebih dahulu dan istrimu atau keluargamu dan anak-anakmu, yaitu atau adab, ajarkan adab yang baik adalah agar anak-anakmu mengenal Allah dan betul-betul mencintainya. Yang pertama, hubbullah, cinta kepada Allah. Nanti ada bukti-buktinya cinta kepada Allah akan kita kaji. Hubbur Rasul, cinta kepada Rasul. Masya Allah, sahabat Ikrimah, ada yang tahu? Ada yang kenal sahabat Ikrimah? Siapa dia? Kalau jenengan bilang kenal, kapan kenalannya itu? Kalau tahu mungkin ya. Sahabat Ikrimah ini adalah sahabat yang terakhir masuk Islam ketika Fathul Makkah. Adapun nanti setelah itu di Madinah lain lagi. Artinya dari 10 orang yang wajib dibunuh dalam agenda yang wajib dibunuh karena jahatnya kepada Islam, jahatnya kepada Rasulullah, dan dia betul-betul orang yang paling keras menentang dakwah, bahkan yang memberikan ya hadiah berapapun asalkan bisa membunuh Rasulullah, dalam menangkap atau membunuh Rasulullah. Itu salah satunya sahabat Ikrimah bin Abi Jahal. Tapi ketika orang-orang yang mau dibunuh itu lari meninggalkan kota Makkah, sahabat Ikrimah enggak. Kamu akan dibunuh karena kamu jahat sekali. Dah, saya pasrah. Yang saya ketahui Muhammad itu adalah orang yang baik. Ya enggak apalah kalau saya harus mati, tetapi daripada saya juga lari juga nanti juga saya juga akan mati. Saya akan pasrah dan semoga Muhammad mengampuni kesalahan saya, kejahatan saya. Dia sendiri sebetulnya antara yakin dengan ragu karena merasa kesalahan dosanya berlebihan. Tapi memang Rasulullah itu kan lembut, santun, bijak, pemaaf, harisun alaikum ma'anit. Dia nangis-nangis menemui Rasulullah, ya Muhammad, maafkan aku, ampun ya. Tentunya Rasulullah dengan bimbingan Allah benerin nampaknya memang betul-betul ini menyesali, menyadari kesalahannya, maka dimaafkanlah Rasulullah. Begitu dia pegang tangan Rasulullah menyatakan ikrarnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau mengatakan laqad kuntu syadidan fi qatli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyah. Aku adalah orang yang sangat benci, aku adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh jahat aku ini. Ketika masa jahiliyah aku betul-betul bersungguh-sungguh ingin membunuh Rasulullah SAW. Beliau menangis sampai lama. Kemudian beliau menarik nafas, kemudian tetapi mulai hari ini siapapun yang menyakiti Rasulullah akan berhadapan dengan aku. Inilah kualitas sahabat terakhir yang masuk Islam, dan beliau adalah orang yang betul-betul walaupun Islamnya terakhir, tetapi dalam amal ibadah itu pingin mana yang belum tahu belajar, mana yang belum tahu belajar, mana belum tahu belajar, mana yang belum diamalkan dia amalkan. Ya, hartanya itu
langsung yang tadinya untuk dosa maksiat dan naudzubillah min dzalik memerangi Islam, maka hartanya diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, ya, orang yang memiliki kecintaan kepada Allah, cinta kepada Rasul itu harus kita buktikan. Jangan-jangan kita hanya omdu. Aku ini cinta pada Rasul, cinta pada Rasul. Tapi kehidupan rumah tangganya, perilakunya, ucapannya, cari nafkah rezekinya, bina anaknya, muamalahnya, ternyata bukan caranya Rasul, tapi cara perilaku jahiliyah yang dilakukan. Bohong orang seperti ini. Saya kan banyak sholawat Nabi. Iya betul. Cinta kepada Rasul itu salah satunya adalah banyak sholawat kepada Nabi. Tapi bukan hanya sholawat saja tuh. Ya, Allah a'lam bishawab. Kemudian cinta yang ketiga yaitu cinta kepada Al-Quran. Kira-kira jamaah sekalian, kalau ditanya Anda ini panjenengan ini betul-betul sudah mencintai Al-Quran atau sedang menuju? Halo? Assalamualaikum. Saya tanya jamaah sekalian, panjenengan ini kalau ditanya betul-betul telah mencintai Al-Quran atau sedang menuju? Dalam proses menuju ya, mencintai. Saya tanya, itu sudah berapa tahun? Bertahun-tahun. Jangan seperti dalam ungkapan itu, bertahun-tahun lamanya aku mengatakan cinta tapi tak pernah membuktikan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita ketemu dengan cucunya Rasulullah, Hasan bin Ali, wah habis kita. Karena kata cucu Rasulullah Hasan bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah, kan Hasan dan Husain. Yang maksudnya beliau mengatakan gini, belumlah kita ini, belumlah kalian dikatakan betul-betul mencintai Al-Quran kecuali ketika kalian membaca ayat-ayat tentang azab, siksa, neraka, laknat, tentang kiamat, tentang dosa, tentang azab, kalian sedih dan menangis. Kemudian kalian berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan diazab, dilaknat atau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Anda ngerti Ustaz, aku cuma baca aja. Nah berarti belum. Berarti ditingkatkan dengan memulai memahami artinya. Nanti meningkat lagi tafsirnya. Karena memang nggak bisa kita memahami Al-Quran ini kalau kita memang bukan orang Arab. Makanya kata Imam Malik, bagi orang yang bukan asli Arab wajib mempelajari bahasa Arab. Sahabat Umar bin Khattab itu memotivasi kita bagus sekali. Ya. Man ahaballah ahaban nabi, wa man ahaban nabi ahabal lughatal arabiyyah. Fa innahu juz'un min dinikum. Man ahaballah ahaban nabi, wa man ahaban nabi ahabal lughatal arabiyyah. Begini, man ahaballah ahaban nabi, wa man ahaban nabi ahabal Quran, wa man ahabal Quran ahabal lughatal arabiyyah. Fa innahu juz'un min dinikum. Siapa yang betul-betul cintanya kepada Allah, ya dia pasti akan mencintai Nabi. Dan siapa yang dia mencintai Nabi, maka dia akan mencintai Al-Quran dengan benar, dan dia akan mencintai Al-Quran dengan benar. Tentunya dia mencintai bahasa Arab, karena dengan itu bahasa Arab itu juz'un min dinikum, dia adalah bagian daripada agama. Nah, tidak bisa Pak. Ya, Quran terjemah itu sangat membantu, sangat membantu sekali. Ya, contohnya saja, din di dalam
Quran tarjamah itu diartikan agama. Padahal din itu luas. Ya, din itu bukan artinya bagian dari salah satu arti din adalah agama. Din itu adalah pedoman hidup, asas hidup, way of life. Salah satu maknanya adalah agama. Tapi kita cukup terbantulah dengan adanya Quran tarjamah tersebut. Baik, contohnya banyak ayat-ayat Al-Quran yang diartikan tidak sesuai dengan maknanya. Contohnya surat Hud ayat 86-87 86-87 itu pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim qalu ya Syu'aib as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la'antal halimur rasyid. Umatnya Nabi Syu'aib berkata, wahai Syu'aib, kami mau mengikuti agamamu. Padahal di situ sholat ayatnya. Qalu ya Syu'aib, ya. Umatnya Nabi Syu'aib berkata, qalu ya Syu'aib, kami mau menjalankan sholat sebagaimana kamu perintahkan, tapi jangan dilarang kebiasaan kami menyembah berhala-berhala yang disembah nenek moyang kami. Nah, di situ diartikan kami mau beragama, ya, dengan agama yang kamu bawa. Ini kan pengertiannya kurang tepat. Dan hal-hal yang lain juga banyak sekali yang perlu direvisi, ya. Baik, jamaah sekalian, saudara seiman, nama Allah kita pada kebaikan dan keimanan yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Kemudian tadi cinta itu kepada Allah, pada Rasul, pada Al-Quran. Kemudian yang keempat, cinta itu kepada akhirat. Ingat, ya, ingat jamaah sekalian, walal akhiratu khairul laka minal ula, adalah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ingat, dunia ini hanya sebentar. Ingat, dunia ini hanya sebentar. Akhirat sebentar lagi. Akhirat sebentar lagi. Karena dunia ini akan kita tinggal, berarti kita akan menuju akhirat yang sebentar lagi. Baik. Kemudian saya ulangi, jadi cinta itu kita tujukan kepada Allah mutlak, kepada Rasul, kemudian kepada Al-Quran, kemudian kepada akhirat. Nah, satu lagi, yang kelima dari jamaah, masa aku terus? Ayo, pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Jadi cinta itu kepada Allah, pada Rasul, ya, pada akhirat, pada Al-Quran, pada akhirat. Satu lagi dari panjenengan, pada hari akhir. Hari akhir termasuk akhirat, Pak. Jawabannya cukup baik sekali. Mohon maaf, bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Pada orang tua, Masya Allah, ya, ridallah fi ridal walidain wa sutullah fi sutul walidain. Jawabannya cukup baik sekali, tapi mohon maaf, bukan itu juga yang dimaksud. Ridho orang tua tadi sudah, bukan itu yang dimaksud. Ayo, hadiahnya umroh. Oh, silahkan membayar sendiri rupanya. Ayo gantian dong, masa aku terus. Cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta kepada Al-Quran, cinta pada akhirat, cinta kepada anak yatim. Masya Allah, ini muamalah yang baik. Karena orang yang tidak mencintai anak yatim, apalagi mengadik, digolongkan pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Jawabannya cukup baik sekali, tapi mohon maaf, juga bukan itu yang dimaksud. Nggak salah, Pak, kurang tepat. Ayo, monggo. Terjawab, kita selesai. Nggak terjawab juga selesai juga sih. Jadi cinta kita itu kepada 5 hal.
cinta pada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada akhirat, cinta kepada ahli jannah, cinta kepada ahli surga. Amin, gitu dong. Kenapa kok kita harus mencintai ahli surga? Ya, anta ma'aman ahbabta, kamu akan beserta dengan orang yang kamu cintai ke surganya Allah. Nah, ini PR tersendiri. Apa itu? Alah, PR yang kemarin aja nggak dikerjain Ustadz mau tambah PR lagi. PR-nya gini jamaah sekalian, mohon maaf ngapunten, ini sekedar memotivasi diri saya dan buat kita semua. Kira-kira sampai hari ini jamaah punya gambaran 50 sahabat Nabi. Coba antum, kalau lagi malas, lagi nggak semangat, baca itu. Ahli surga itu. Nanti akan terpacu kita. Kalau kita mau baca tentang belajar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, banyak sekali ilmu. Bahkan kalau umat Islam itu salah satunya yang ditakuti oleh orang-orang Yahudi Nasrani, kalau umat Islam itu belajar sirah Rasul dengan benar dan belajar dari sosok Abu Bakar As-Siddiq dalam keimanan dan perjuangan. Beliau tidak menyebutkan 40, mereka tidak menyebutkan 4 khulafaur rasyidin, apalagi 4 khulafaur rasyidin. Wong kita tuh kadang-kadang, mohon maaf Bapak jamaah sekalian, di kita tuh minim semangat bacanya, minim sekali. Apalagi judulnya kisah 25 Nabi dan Rasul, udah ngerti, padahal ya udah ngerti. Itu kisah Nabi Musa dalam surat Al-Kahfi itu, Masya Allah, ibrah pelajaran yang dahsyat itu. Kan kisah Ashabul Kahfi, kisah Nabi Musa, kisah Ya'juj Ma'juj, kisah Zulkarnain. Itu kan ahli-ahli surga yang perlu kita tahu. Kenapa Bilal bin Rabah kok termasuk ahli surga? Apa fadilah keistimewaannya? Kenapa Sa'ad bin Mu'adz kok termasuk ahli surga? Apa hebatnya orang ini? Kenapa Khalid bin Walid yang dia menjadi panglima perang, setiap peperangan selalu yang dipimpinnya diberi kemenangan oleh Allah, tidak pernah kalah, tetapi kenapa beliau kok meninggalnya nggak di dalam medan perang, tapi malah meninggalnya di atas kasur? Apakah nggak benar jihadnya? Bukan itu ternyata yang dinilai perannya Khalid bin Walid ya di dalam perjuangan Islam. Soal matinya di mana nggak masalah, tetapi perannya di dalam menegakkan kalimatullah dalam dakwah itu. Makanya jamaah sekalian, semakin kita banyak ngerti ahli-ahli surga, Masya Allah, itu akan nikmat kita. Ahli surga, kalau ada masalah besar, contohnya ujian berat, Nabi Ayub, contoh bagaimana Nabi Ayub. Ahli surga itu juga termasuk al-anbiya wa rusul, jelas para nabi dan rasul. Oh, gimana sih saya mau jadi orang yang syukur itu? Oh, gimana saya orang yang sabar itu? Gimana orang yang istiqomah itu? Semakin kita banyak membaca biografi ahli surga, Masya Allah, itu akan menjadikan kita, Masya Allah, tiada hari kecuali dengan iman, dengan ibadah, dengan ilmu, dengan akhlak, dengan amal soleh, dengan kesabaran, dengan nikmat. Kalau kita tanya, antum nih saya lihat kok orangnya kayaknya nggak pernah marah. Untuk apa Pak Ustadz marah, nggak ada manfaatnya. Antum sayang sekali dengan istri, dengan anak, alhamdulillah. Karena saya ingin masuk surga dengan istri dan anak saya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Saya nggak yakin panjenengan mau masuk surga sendiri kemudian membiarkan anak istrinya masuk neraka. Maka pelajari ya ahli surga itu tentang istri-istri Rasulullah ya,
Oh, banyak sekali jamaah sekalian. Ya, jadi ini penghantar materi kita. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan kaji tentang amalan-amalannya. Jadi sekarang ini bagian salah satu cinta itu, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah tadi, 2 poin penting. Satu apa? Yaitu kita akan memiliki iman yang benar, iman yang sempurna kalau kita memiliki 3 hal. Al-mahabbah, kecintaan yang sangat pada Allah. Al-khauf, takut. Ar-raja, pengharapan, berharapnya hanya kepada Allah. Kemudian cinta itu hanya kita tujukan kepada 5 hal mutlak kepada Allah ya. Cinta pada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada akhirat, dan cinta kepada ahli surga. Dan semoga kita dapat menggapai surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini yang dapat diutarakan. Saya beri kesempatan pada jamaah sekalian, mungkin ada yang mau menambahkan, bukan menanya, mungkin malah mau menambahkan dari apa yang saya sampaikan. Tafadhal, monggo. Barakallahu fikum. Silakan Pak Haji. Mendung tak menghalangi kan gitu kan. Silakan, monggo. Pak, silakan.